kalau di TikTok itu kan banyak orang ngomong ijonya ijo jelek gitu ya, ijo gitu, nggak boleh diomongin lebih panjang. Ini adalah satu pohon yang kuat banget sama panas matahari. Ini adalah seperti yang tadi gue bilang, dulu gue pernah punya rumah sebesar ini, sampai akhirnya sekarang bisa beli rumah yang lebih besar lagi. Itu adalah karena hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini spesial banget teman-teman karena kita punya penonton di sini. Dia bilang karena dia bilang karena gue lebih tua, gue suruh mulai duluan. Kurang ajar itu. Oke, sekarang kita lagi ada di Sutra Nexon teman-teman. Jadi ini rumah yang mau kita review itu adalah ukurannya di 6x14, tipenya voxel. Nanti kalau buat rumah yang ini, yang tipe pixel 6x12, teman-teman bisa nonton di Wicak Miftah. Oke, sekarang kita bahas dari atas dulu teman-teman. Jadi rumah ini sederhana bentuknya. Dia bentuk atapnya itu pelana. Di atasnya itu pakai genteng beton, kiri kanannya itu ada dak-dakannya. Itu yang membuat rumah ini bisa terlihat Skandinavian. Kenapa begitu teman-teman? Karena Skandinavian itu kan bentuknya suka sopi-sopi itu diekspos seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah yang modelnya Skandinavian seperti ini, teman-teman harus bikin atapnya itu ke kanan dan ke kiri. Di kiri kanannya itu ada dak-dak betonnya. Hasilnya teman-teman punya sopi-sopi yang benar-benar flat dan sangat minimalis. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sebelah sini. Jadi ini menggunakan dua warna. Jarang banget kalau di TikTok itu kan banyak orang ngomong ijonya ijo jelek gitu ya, ijo gitu, nggak boleh diomongin lebih panjang. Kalau ini pemilihan hijaunya bagus teman-teman. Jadi ini menggunakan warna hijau yang dipadu padan sama warna abu-abu. Jadi kalau kita punya satu rumah Skandinavian itu kadang-kadang tuh lebih bagus kita tuh mainnya di warna seperti di rumah ini. Jadi begitu dikasih warna hijau, dikasih warna abu-abu, hasilnya itu bisa tetap menarik karena nggak banyak orang yang suka Skandinavian yang benar-benar polos aja. Jadi perlu ada permainan dari warnanya dan itu bisa didapat dari warna hijau dan abu-abu ini. Tapi jangan lupa untuk supaya catnya itu nanti rapi ketika kita mau maintenance lagi. Karena mungkin sekarang kita ngerjainnya pakai tukang yang bagus, tapi satu saat nanti tukangnya kurang bagus, teman-teman bisa kasih tali air seperti ini. Jadi ketika ngecat itu benar-benar ketika rollnya nyampe di sini itu nggak akan kena ke warna yang satunya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Di sebelah sininya ini itu dia menggunakan keramik interlock teman-teman. Jadi kalau keramik interlock itu jangan lupa di bagian sininya itu ada nutnya kan, nut dari bawaan pabriknya itu harus dicari yang sama persis nutnya supaya interlocknya itu nggak kelihatan tiling seperti di rumah ini. Jadi dari jauh itu dia kelihatannya benar-benar seperti batu alam. Dan ini kan sebenarnya adalah spotlight dari rumah ini. Jadi ketika kita masuk itu, ini adalah gerbang masuknya. Jadi kita pengen batu alam itu terlihat mewah. Jadi harus dipikirin di bagian nutnya sebelah sini. Oke, supaya rumah ini nggak tampak monoton, jangan lupa dikasih ada permainan profil di situ dan ada permainan profil di atasnya ini. Di warnanya itu disamain sama si abu-abu tua. Tapi sebelum kita masuk ada satu pohon yang gue suka banget nih buat eksterior teman-teman. Ini adalah satu pohon yang kuat banget sama panas matahari. Ini adalah sambang darah. Jadi kita bahas ya nanti di dalam ya. Di dalam tuh banyak pohon-pohon lucu yang kalau udah dipilih sama developer itu biasanya pohon yang gampang perawatannya. Oke, begitu masuk sini, abu-abunya ada lagi di sini. Itu membuat efek kita ketarik ke dalam itu, homey ke dalam rumah itu berasa banget. Nah, kalau kita beli rumah ini itu udah dapat smart door lock yang istimewa banget. Kenapa? Karena di sini tuh udah ada kameranya. Ini rumah ini tuh ngingetin gue sama rumah gue zaman pertama kali beli rumah. Jadi waktu itu gue pertama kali beli rumah itu, inget aku? Gue beli rumah itu segede rumah ini. 6x14. Umur gue waktu itu 25 tahun.
ya. Gue beli itu harganya 200 jutaan, 225. Abis itu terakhir 12 tahun kemudian gue jual di 1,8. Nah, ini kenapa gue suka banget rumah ini. Mengingatkan gue sama memori, dan yang pasti karena ini buatannya Alam Sutera, gue yakin 12 tahun lagi teman-teman juga bisa dapat kenaikan yang sama seperti gue dulu beli rumah. Itu menarik banget loh. Ya bayangin aja kalau misalnya dulu 200 juta gue jadi 1,8 tuh kali berapa? 9. Tapi kan dulu kan ini man. Apa? Ujung Berung jauh. Iya, semua orang selalu bilang begitu. Zaman dulu ketika gue beli rumah itu katanya lokasinya jauh segala macem. Tapi 5 tahun kemudian orang yang bilang itu, orang yang bilang wah rumah lu jauh man gitu, beli juga di situ dengan harga 2 kali lipat. Oke, sekarang kita bahas di sini teman-teman. Jadi begitu masuk, yang gue suka dari rumahnya ini itu langsung berasa open space-nya. Kenapa? Karena di sini, dari sini sampai sini itu 3,5 meter, sedangkan dari sana sampai sana itu di 6 meter. Ketika kita pengen punya satu rumah yang compact tapi kelihatan luas, teman-teman harus tiru layout dari rumah ini. Jadi di sebelah sini begitu masuk unik karena di sini tuh masih ada space sedikit. Di sini masih ada space sedikit, jadi kita bisa duduk dulu di sini, pakai sepatu segala macam dimasukin ke dalam sini. Habis itu baru kita ke area living room-nya. Bayangin kalau nggak ada space kayak begini, rasanya tuh kayak langsung masuk nggak ada penyambutannya. Jadi kalau kita punya rumah compact itu, hal-hal kecil seperti ini tuh satu elemen-elemen interior itu bisa merubah tampilan semuanya. Bayangin kalau kita di sini tuh langsung tembok, masuk langsung ke sofa ya, pasti nggak enak. Tapi kalau ini nggak, dia masih ada satu sirkulasi di sebelah sini, masih bisa duduk, baru menuju ke sofa. Dan kalau ininya nih bener-bener, waduh, nih selera Bang Bewok nih. Pacar-pacarnya Bang Bewok itu dari dulu selalu pakai baju yang kayak gini-gini teman-teman. Selera-selera zebra gitu. Zebra dicampur warna hijau-hijau kayak gini dan dicampur warna pink dan emas. Kalau cara milihnya salah, ini bisa jadi norak. Tapi kalau di sini, ini terlihat malah jadi focal point-nya. Jadi teman-teman ketika pengen bikin warna yang eksentrik kayak gini, teman-teman harus pause banget video ini, pilih yang persis kayak gini, baru bisa dapat tampilan yang bagus. Karena kalau pinknya salah, zebranya salah, nih bukan zebra sih, apa sih sebenarnya ya, tapi kayak zebra, salah. Abis itu si hijaunya salah, emasnya salah, nggak akan dapat tampilan begini, malah jadi norak. Kalau ini nggak, menurut gue, emang ini adalah statement dari yang pemilik rumahnya, kalau dia tuh masih berjiwa muda, instagramable, tapi punya selera, nggak norak. National Geographic mas? Mana? Ini warnanya? Mana? Oh, warna National Geographic. Enggak. Ini sebenarnya lo salah kalau ngomong kayak gitu. Kalau desainer-desainer di Eropa banyak pilih warna kayak gini, hasilnya itu jadi bagus. Tapi banyak kita yang niru, salah warna pinknya, salah warna hijaunya, hasilnya norak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sebelah sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini menarik sih sebenarnya. Jadi ini tuh pakai gypsum, teman-teman. Ini pakai gypsum. Habis itu di sini baru ada kayu yang dicat emas. Habis itu di sini pakai model fluted ya, warna hijau, dicat duko. Ini kecil nih. Habis ini dipakai catnya tuh model wash. Bagus. Oke, sekarang kita menuju ke bagian sini. Ini adalah dapur ya. Dapurnya, nah ini menarik teman-teman. Jadi sekarang itu homogeneous style ukurannya udah besar-besar sekali. Seperti di dapur ini tuh panjangnya sekitar 2 meter. Teman-teman bisa beli homogeneous style yang ukuran 240 x 120. Jadi ininya tuh nggak ada sambungan. Sisanya tuh masih bisa dipakai buat di sini. Habis itu di bagian backsplash ya, 240 x 120 dibagi 2 itu jadi 240 kali 60 tambah kali 60. Di sininya bisa dipakai buat backsplash. Jadi teman-teman beli satu homogeneous style aja udah bisa dapat satu dapur yang kelihatan sangat elegan. Jangan lupa di atasnya dikasih fluted. Habis itu di sininya juga jangan pernah lupa dikasih cooker hood. Nah, ini gue suka nih di sini. Di sini tuh ada jendela. Jadi ketika kita masak ya udah kita tutup aja. Kita buang baunya tuh dari sini. Tapi ketika kita selesai masak, kita bisa buka begini. Supaya kalau kita masak kambing guling nggak di kompor ya. Kita masak Indomie, tetangga kita bisa nyium. Enggak sih, tapi maksudnya adalah ketika kita udah selesai masak, kita bisa buka sedikit begini dan udara itu bisa cepat keluar. Oke, sekarang kita lanjut mana? Ini menarik sih sebenarnya. Jadi ini tuh menggunakan grey mirror dan ditaruh tepat langsung di depan
meja makan. Nah, itu bagus banget buat feng shui karena apa? Kalau teman-teman lihat, apel kita tadi cuma ada segini, jadi double. Jadi filosofinya adalah menggandakan makanan, menggandakan rezeki. Sebelum kita ke sana, sebelum kita naik, kita ke sini dulu. Alam Sutra itu walaupun harganya ini tuh startnya dari 670 jutaan, ini menarik banget teman-teman. Karena mereka udah gunain aluminium kelas atas. Smooth banget. Ini mahal loh. Mahal nih. Mungkin aluminiumnya aja nih udah puluhan juta loh teman-teman. Tapi itulah Alam Sutra. Kenapa? Karena mereka tetap harus menjaga kredibilitas mereka gitu. Mereka harus jaga reputasinya dengan selalu menggunakan barang-barang bagus, bukan sekedar untung semata. Jadi seperti kayak gini, ya bener-bener dipilihnya juga yang nggak akan bikin mereka masuk TikTok, habis itu dikomplain. Nah, ini adalah aluminium yang bagus. Hasilnya adalah ruang luar itu bisa menyatu ke ruang dalam, dan hasilnya adalah membuat rumah kita itu terlihat lebih luas. Ini yang gue bilang tadi teman-teman, gue suka banget sama tamannya. Pemilihan tanamannya bagus. Di sebelah sini pun juga masih bisa difungsiin jadi dapur kotor. Di sini bisa ditaruh mesin cuci, dan selalu Alam Sutra tuh udah siapin pipa-pipanya tuh udah. Jadi kalau ada apa-apa tuh gampang. Kita bahas dulu bagian tanamannya. Jadi teman-teman, mesti dilihat kalau kita bikin tanaman itu, bagian yang paling adem tuh di sebelah sini, kita bisa kasih sabuk jingga namanya. Kalau ini namanya philodendron, yang ini namanya heloconia. Nah, ini tuh juga disebut juga pisang-pisangan, ditaruh di belakang, jadi taman kita berasa naik ke atas. Ini Kamboja. Habis itu di sebelah sininya jangan lupa dikasih pandan Bali. Nah, baru kalau untuk bagian koralnya ini supaya manis dan jatuhnya air hujan ke sini itu nggak nyiprat-nyiprat yang bikin kotor rumah kita. Kalau misalnya cuma tanah doang kan nyiprat ke sini kotor, makanya di sini harus dikasih batu seperti ini. Dan jangan lupa dikasih pembatas. Nah, pembatas zaman sekarang tuh udah keren. Kalau zaman dulu tuh mesti pakai besi, pakai apa nih? Pakai plastik nih, teman-teman. Yuk, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke bawah. Mau ke tempat lo, gue. Tapi ada yang paling gue suka dari Alam Sutra ini. Yang menarik adalah ini adalah rumah untuk anak muda. Jadi harus spiritnya tuh anak muda. Gue bisa bayangin nih, kalau misalnya gue sekarang baru datang. Gue datang, capek banget habis diomelin sama bos gue. Gue udah males banget, udah pengen nyantai aja. Gue tinggal bilang, oke Google, nyalakan semua perangkat. Rumah gue udah nyala semuanya, TV gue udah nyala. Dan itu semua udah include pembelian, teman-teman. Oke, sekarang kita mau menuju kemana, teman-teman? Kita mau menuju ke sini. Jadi, di sebelah sini itu... Oh, unik ya. Gue pikir tadi memanfaatkan ruang di bawah tangga. Ternyata ruang di bawah tangga itu dimanfaatkan buat ini. Pinter nih arsiteknya. Ternyata di sebelah sini ada powder room-nya. Jadi, kalau teman-teman lagi ngumpul-ngumpul, ya teman-teman yang mau buang air, semua dekat. Nah, di sini ngakalinnya lucu nih, teman-teman. Jadi, di bagian sebelah sini itu, jadi kalau kita punya powder room itu, tidak perlu semuanya itu dikasih keramik. Bisa seperti rumah ini. Ini pakai wallpaper, di sini pakai keramik metro atau keramik subway. Sedangkan di bagian bawahnya itu menggunakan keramik motifnya abu-abu 60-60. Oke, sekarang kita naik ke atas. Gue selalu suka Alam Sutra tuh kalau bikin plint tuh unik. Miring gitu. Kecuali bagian yang sininya dibalik lagi ke sini miring. Oke, gila. Ini rumah ada 3 kamar loh. Ini cukup banget ini. Oke, sekarang kita menuju ke sini dulu deh. Jadi ini adalah kamar tidur anak yang perempuan, teman-teman. Di bagian sininya tuh unik ya. Jadi kalau kita mau bikin satu dekorasi rumah yang nggak terlalu mahal, teman-teman bisa tiru di sini. Bikin frame. Belakangnya ada multiplex-nya, tempel sama wallpaper. Habis itu dikasih ini dari multiplex yang di duko. Oke, menarik ya. Bisa tempelin deh foto-foto seperti ini. Lukisan-lukisan. Hasilnya sangat menarik dan di atasnya tuh dikasih lampu. Ini lampu sebenarnya tren tahun 90-an, tapi tren lagi nih sekarang. Ternyata bisa untuk menghias dari artwork ini. Sebelah sini sederhana aja, pakai ini oke. Pakai besi diginiin, lucu ya. Pakai besi diginiin, nyambung sampai ke meja belajarnya. Terus di atasnya dikasih lampu. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Oke, ternyata di sini tuh ada kamar mandi. Oh, kamarnya lucu banget. Cocok nih buat anak-anak yang males mandi nih.
daripada ditelepon Deddy Mulyadi. Siapa yang nggak mau mandi? Kita hias kamar mandi kita jadi bagus seperti ini. Nah, ini menarik nih pakai wallpaper teman-teman. Jadi ini sebenarnya kan udah ditempel sama mereka, cuma dikasih begini, kasih wallpaper. Nah, ini kalau dibuka air cut gitu juga ini agak kependekan sih sebenarnya. Kalau misalnya dia bisa di sini aja, jadi air juga nggak kena. Oke, di sebelah sini kalau kita mau menghemat budget itu daripada kita menggunakan kaca tempered, teman-teman bisa pakai frame aluminium, pakai kaca biasa aja, lebih aman. Karena kaca itu yang paling rentan itu ada di pinggir ya teman-teman, bukan di tengahnya. Jadi pinggirnya kesenggol dia pecah. Kalau di sininya semua udah pakai Toto dan gue suka banget semua floor drainnya udah dikasih di ujung. Jadi tuh sekarang tuh kita kan udah 5 tahun nih konten kayak gini. Awal-awal kita datang ke perumahan itu belum banyak yang naruh floor drain di ujung. Sekarang hampir semua rumah naruh floor drainnya di ujung. Alhamdulillah, berarti teman-teman kalau beli rumah tuh udah langsung dapat bagus. Yuk sekarang kita ke sini. Oh, ini kaca aja nyala. Kaca habis itu di sebelah sininya. Oke, ini dummy ya teman-teman. Tapi gue ngerti maksudnya di sini ada lemarinya, ini ada kamarnya, oke. Gue sih nggak suka ya kayak begini. Pentok iya, tapi mungkin fungsinya estetika dan membuat anak kita lebih konsen belajar karena nggak ada suara dari kiri dan kanan. Tapi yang gue suka adalah semua kamar ini tuh ada jendelanya. Nih ini semua nih lihat deh. Jadi cara ngakalinnya itu supaya murah. Yang di sini doang di duko, di sebelah sininya itu dikasih wallpaper. Bisa dicontek tuh buat teman-teman. Dan ini adalah, oh menarik. Ini adalah kamar tidur utama ya. Kamar tidur utamanya enak loh. Dapat queen size, yang kiri kanannya itu masih ada bedside table-nya. Di sebelah sini, ya ini hiasan-hiasan. Habis itu dikasih LED. Jadi lebih ngarah ke TV, konsentrasinya bagus. Dikasih lampu gantung seperti ini supaya apa? Supaya meja kita tuh lebih bersih. Jadi kesannya tuh lebih luas daripada dikasih lampu di sini. Nanti kita naruh-naruh handphone segala macam juga nggak cukup. Jadi taruhlah lampu gantung seperti ini. Sebelah sini ada tempat riasnya, belakangnya ada lemari. Oke, ini enak banget sih menurut gue. Dan ternyata kamar master ini itu juga udah dapet kamar mandi. Oke, menarik ya. Nah, ini bagian-bagian yang nggak kena air itu bisa pakai wallpaper, teman-teman. Di sini udah dilapisin sama ambalan. Ambalan itu kan nanti bisa buat naruh-naruh barang dan sebagai pembatas. Tuh. Jadi benar-benar airnya itu nggak akan muncrat kemana-mana dan nggak merusak wallpapernya. Tapi di sini wallpaper masih lanjut ya. Tapi lumayan jarak sih. Bagus. Oke, dan di sebelah sini ada tempat mandinya. Pakai motif teraso, asik. Wah, gila sih, ini enak sih. Enak juga ya, ternyata pakai gini ya. Solid surface. Dijadiin buat naruh sabun. Jadi kalau kita punya rumah, bisa rumah kita top table-nya buat kitchen tuh pakai solid surface, bisa minta tambahan, jadi diskonnya lebih banyak untuk nambah-nambah tempat sabun seperti itu. Oke teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Sutra Nexen ini? Nomor satu, rumah ini, perumahan ini yang dibuat sama Alam Sutra ini, itu sold out dalam waktu 5 bulan. Yang pertama dulu kita review. Jadi sekarang ini kesempatannya buat teman-teman untuk beli. Jadi teman-teman harus langsung ke sini untuk dapetin harga yang terbaik. Langsung NUP deh. Nah, yang paling menarik, kalau kita beli properti, seperti yang tadi gue bilang, dulu gue pernah punya rumah sebesar ini, sampai akhirnya sekarang bisa beli rumah yang lebih besar lagi, itu adalah karena lokasinya baik. Lokasi yang baik itu bukan cuma sekedar baik buat saat ini teman-teman, tapi baik untuk future. Jadi kita mesti lihat ada dua yang dilihat. Satu, lokasi saat ini itu fasilitasnya apa di sekitarnya, dan future-nya akan jadi apa. Seperti di Sutra Nexen ini. Jadi rumah ini itu tuh 3 menit dari tol Balaraja Timur. Itu deket banget. Dan gue tadi tuh setiap nge-review kesini tuh emang ngerasa ini akan menjadi emas. Kenapa? Karena bener-bener dari tol tek langsung nyampe. Yang kedua, ada future aksesnya. Di sini tuh nanti ada MRT Balaraja. Bayangin deh, kalau MRT-nya terjadi, itu yang tadi gue bilang sama teman-teman. Rumah itu yang tadinya harganya X, itu bisa berubah jadi 2X, bisa jadi 2,5X, itu karena ada fasilitas-fasilitas yang baru jadi.
Nanti baru ketika tol MRT-nya jadi, teman-teman yang lain itu baru mau pindah ke sini, tapi dengan harga yang nggak sama seperti hari ini. Jadi di sini tuh nanti akan ada MRT Balaraja di depan kawasan, ada tol Serpong Balaraja, dan ada shuttle to stasiun dari Jakarta dari dalam kawasannya. Itu menarik banget. Jadi dari dalam kawasan ini tuh nanti ada shuttle-nya, ya teman-teman udah tiba-tiba bisa langsung ke Jakarta. Nah, itu tadi adalah fasilitas di luar ya teman-teman. Fasilitas di dalamnya itu ada apa aja? Menarik. Jadi, selain rumahnya tadi udah smart, di luarnya juga smart. Ada smart facility namanya Nexon Hub. Itu adalah meeting pot, solar charging station, studio podcast, dan communal space. Serta yang pasti ada green area. Nah, kalau Alam Sutera nggak usah diomongin ya kalau greennya. Teman-teman kan udah lihat nih, Alam Sutera yang pertama itu super green, itulah kenapa semua orang banyak olahraga di situ. Mereka pasti akan bikin konsep yang hijau juga di sini. Tapi itulah yang menarik di sini teman-teman, si Nexon Hub-nya itu bener-bener emang udah didesain sama Alam Sutera untuk mengikuti zaman sekarang. Kalau untuk NUP-nya itu dimulai di 16 Mei tahun ini 2025 dan pemilihan unitnya itu ada di 14 Juni 2025. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? Ini menarik teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya ya, kalau teman-teman cek video kita yang sebelumnya, itu harganya lebih murah. Sekarang agak naik sedikit. Nanti kalau dibikin lagi pasti harganya lebih naik lagi. Ini startnya menarik sekali teman-teman. Start yang tipe 60 itu di 675. Sedangkan tipe yang kita review ini udah dapet 3 kamar. Itu di 850. Sedangkan kalau teman-teman mau yang lebih besar lagi, karena mungkin anak-anaknya udah lebih besar, apa butuh ruangan yang lebih besar, teman-teman bisa beli di start 1M80. Jadi urutannya adalah yang paling murah itu di tanah 72, nomor 2 di tanah 84, nomor 3 di tanah 98 atau 7x14. Nah teman-teman, kalau untuk cat eksterior itu kita harus pilih yang benar-benar berkualitas teman-teman. Apalagi untuk rumah Skandinavian yang rumahnya itu terlihat menarik karena warna catnya seperti ini. Jadi kita selalu menggunakan Dulux Weather Shield Dirt Resistant, yaitu cat dinding eksterior super premium dari Dulux. Yang dia itu punya teknologi eksklusif mineral hybrid yang dapat membentuk lapisan pelindung ya, bisa melindungi dinding kita hingga 3 kali dan menghalau debu dan kotoran. Apa aja itu 3 kalinya? Itu ada anti dustnya, ada superior anti dirt strike-nya, itu bisa menjaga permukaan seminim mungkin bebas dari bercak, dan garis-garis noda kotoran tuh banyak yang hitam-hitam segala macam, itu bisa lebih memproteksi, dan ada 3 kali superior anti alkali yang melindungi dari serangan garam alkali di rumah. Yang pasti dia punya perlindungan optimal sampai 10 tahun. Nah, kalau untuk rumah seperti ini teman-teman, warna hijaunya ini itu bisa pakai quietness dari Dulux. Sedangkan kalau yang abu-abunya ini bisa pakai intercoastal dari Dulux Weather Shield. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sampai share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.